Halo, selamat datang di YouTube Hermes Pasaribu Channel. Channel ini merupakan tentang pertanian dan perjalanan, di mana di sini kita akan saling belajar dan saling memahami tentang pertanian dan cinta akan alam Indonesia. Terima kasih dan horas mojo-joah. Halo, shalom, sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada, kali ini kita akan berbicara pengendalian hama pada tanaman jeruk. Siapa sih yang tidak mengenal jeruk? Jeruk atau limau dalam bahasa Latinnya Citrus sp adalah semua tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari suku Rutaceae atau suku jeruk-jerukan. Anggotanya berbentuk pohon dengan buah yang berdaging dengan rasa masam yang segar. Meskipun banyak di antara anggotanya yang memiliki rasa manis. Rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat, yang memang menjadi terkandung pada semua anggotanya. Para pecinta jeruk seperti saya mungkin sudah tidak asing lagi dengan khasiat yang ditawarkan buah berwarna orange ini. Tidak hanya dikonsumsi langsung, jeruk pun sebenarnya dapat diolah menjadi beragam makanan, mulai dari camilan hingga menu utama. Kandungan vitamin dan mineral yang tinggi pada buah jeruk membuatnya menawarkan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, salah satu keunggulan atau manfaat dari sejumlah khasiat yang menjadi buah populer bagi sejuta umat yaitu adalah meningkatkan fungsi otak. Salah satu manfaat jeruk yang harus kita ketahui adalah meningkatkan fungsi otak karena dikenal sebagai buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Jeruk juga mengandung kalium, folat, dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan fungsi saraf otak. Bahkan hal ini telah dibuktikan dari penelitian American Academy of Neurology. Wis, mantap. Para peneliti menyimpulkan bahwa minum jus jeruk dapat membantu mengurangi risiko kehilangan memori pada pria. Penelitian tersebut melibatkan para pria yang diminta untuk minum jus setiap hari. Jadi bayangkan ya, setiap hari. Hasilnya, resiko terhadap penurunan kemampuan berpikir mereka lebih rendah dibandingkan peserta yang minum jus 1 kali sebulan. Meskipun begitu, temuan ini memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah khasiat jeruk bisa meningkatkan fungsi memori pada manusia. Nah, oleh karena itu, walaupun banyak penikmat buah jeruk juga banyak menghadapi tantangan yang harus dihadapi baik dari segi hama dan penyakit. Nah, oleh karena itu, kita akan berbicara khusus tentang pengendalian hama pada tanaman jeruk. Yuk, ikuti video ini sampai selesai. Bagaimana hama yang paling sering kita jumpai di lapangan. Terima kasih. Pestisida
di samping memberikan manfaat, juga dapat memberikan dampak negatif, bahkan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, pemanfaatan pestisida harus ditangani dengan baik. Penggunaan pestisida yang bijaksana adalah penggunaan pestisida yang tepat jenis, dosis, sasaran, cara, dan waktu aplikasi, dan harus menggunakan pestisida yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Menteri Pertanian. Karena kita berbicara tentang penggunaan pestisida, kita akan belajar bagaimana secara perkembangan pestisida, terlebih pada insektisida. Makhluk atau organisme yang mengganggu tanaman sudah ada sejak manusia itu mulai bertani secara menetap. Awalnya, upaya pengendaliannya dilakukan secara mekanis, seperti mengumpulkan dan membunuh ulat, mengusir serta memburu babi dan monyet yang merusak tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian, secara sengaja atau tidak, ditemukanlah bahwa bahan-bahan tertentu dapat digunakan untuk meracuni organisme pengganggu tersebut. Di dalam sejarah umat manusia, penggunaan senyawa kimia baik berasal dari alam maupun buatan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT bukanlah hal baru. Sejak tahun 2500-an sebelum Masehi, orang-orang Sumeria di Mesopotamia atau sekarang negara Irak telah menggunakan belerang untuk mengendalikan hama, serangga, dan tungau. Salah satu tokoh dari Yunani, yaitu Homerus, pada tahun 850 sebelum Masehi, juga menyebutkan penggunaan uap belerang sebagai fumigan untuk mengusir hama rumah tangga. Fumigan adalah pestisida yang digunakan dalam bentuk uap atau gas. Bahkan Aristoteles tahun 350 sebelum Masehi menyebutkan bahwa masyarakat Yunani telah lama menggunakan fumigan semacam ini. Sementara itu, Cato, berkebangsaan Romawi, pada tahun 200 sebelum Masehi melaporkan tentang penggunaan semprotan minyak perban berminyak yang direkat dengan getah tanaman, serta salep getah dicampur belerang untuk mengendalikan serangga hama. Jadi, jika tanaman kita mengalami kondisi yang seperti ini, itu disebabkan oleh hama penggerek daun, atau dalam bahasa Latinnya Maleuterpes dentipes Hel. Hama penggerek daun ini di daerah Kabupaten Tetenkaro sering disebut tua-tua. Insektisida yang kita rekomendasikan adalah golongan organofosfat dan piretroid. Hama penggerek daun ini atau kumbang pemakan daun ini menyerang tanaman keluarga Rutaceae, diantaranya jeruk siam, jeruk bali, jeruk keprok, jeruk sangkis, dan kemuning. Akibat serangan serangga ini, daun jeruk menjadi berlubang-lubang kecil yang tepinya coklat muda abu-abu. Jika serangannya hebat, hama ini bisa merontokkan daun hingga tanaman menjadi kerdil. Pada siang hari, kumbang ini biasanya bersembunyi di dalam tanah, tetapi sering juga hinggap pada daun sambil memakan sehingga daun banyak yang berlubang.
Pada waktu malam, kumbang keluar untuk memakan daun, ranting kecil ataupun buah. Di dalam tanah, kumbang kadang memakan akar yang kecil dan membuat lubang pada akar yang besar. Panjangnya kurang lebih 3 mm. Punggung jantan, terutama pada elytra, seperti ada tanduk yang menghadap ke belakang. Separuh elytra, bagian belakangnya ada garis melintang kuning pucat. Moncongnya tumpul dan lebar. Biasanya, populasi kumbang banyak terjadi pada akhir musim hujan atau permulaan musim kemarau. Kumbang ini kadang juga bisa menyerang persamaan jeruk.